Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas Bram Indokorsa. Ya, kita lihat nih kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung ya, kita cek aja langsung ke analisisnya. Sebentar, di zoom dulu. Ya, ini memang tulisannya kecil-kecil sekali. Ya, sebentar. Nah, oke. Oke, kita langsung ke analisis. Gitu ya, ini satuannya USD, kita ubah dulu ke USD. Oke, yang pertama dicek untuk Bram gitu ya adalah riwayat pembagian dividen. Kenapa kita harus lihat riwayat pembagian dividen? Ya, karena buat saya gitu ya, perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung ya, terbukti profit dari bisnisnya. Ya, punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut cuman untung di atas kertas saja, atau dia ada masalah dengan bisnisnya, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Dan untuk si Bram ini memang dia 3 tahun ke belakang dia bagi dividen ya. Ini bagus gitu ya, karena dia di tahun buku 2022, 2023 dia setahun 2 kali, tapi di 2024 dia nggak membagikan dividen final ya. Ini cuma sampai interim aja sampai 2024 gitu. Ya, ini sih sebenarnya nggak begitu buruk ya, cuman masih batas toleransi lah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini gitu ya, ya tetap kalau saya sih memang biasanya harus ada dividen finalnya ya untuk memastikan kalau perusahaan itu memang sudah stabil. Nah, jadi karena dia tadi nggak ada yang hilang satu ya dividen finalnya, jadi ini nggak masuk kriteria saya ya si Bram. Cuman nggak apa-apa gitu ya, kita untuk belajar kita analisis saja laporan keuangannya. Nah, kita cek yang pertama untuk Kastara Kas ya, yang ini nilainya. Pindahin dulu sebentar. Nah, kita harus lihat Kastara Kas ya. Kenapa? Karena Kastara Kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit gitu ya. Kalau terlalu sedikit gitu ya, bisa jadi perusahaan tersebut bisa terganggu saat pembayaran operasionalnya atau ekspansinya atau pinjaman ke banknya ya. Jadi selalu pastikan Kastara Kas itu nilainya cukup ya. Dan untuk posisi Kastara Kasnya si Bram ini dia turun 15 juta USD ya, turun 45%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kas ya. Selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas dulu ya, langsung pilih ke saldo laba yang ini nilainya. Kenapa kita harus lihat saldo laba? Ya, karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaannya pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya. Jadi si Bram gitu ya, dari dulu pertama kali berdiri ya sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 70,4 juta USD. Ya, ini perusahaan yang baik secara saldo laba nilainya positif, dia harusnya bisa bagi dividen. Ya, karena kalau saldo labanya negatif atau defisit dia nggak akan bisa bagi dividen. Ya, dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah. Jadi kalau bermasalah mau harganya naik berkali-kali lipat, ya saya nggak akan tertarik gitu ya sama perusahaannya. Nah, cuman ini memang cukup menarik gitu ya. Kenapa menarik gitu? Karena dia kan tadi di sini kan dia bagi interim aja nih, ya nggak bagi dividen final ya. Nah, jadi kalau nggak bagi dividen final gitu ya, pasti ada alasan tertentu. Cuman kalau saya biasanya mengasumsikannya berarti ada ketidakstabilan di bisnisnya. Dan kalau kita lihat nih ya, ada interim kan dia November, Desember, dan sekarang udah Januari 2026 ya, dia nggak bagi interim lagi. Berarti ada kemungkinan antara kas yang nggak mencukupi atau nggak tadi ada masalah ya. Kita tapi selalu cek di laporan keuangannya. Oke, selanjutnya kita cek langsung ekuitas pemilik yang ini nilainya. Kita pindahin dulu ya, kita pindahin dulu. Ya, ini kita lihat ya. Nah, ini kita lihat ya, untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya ini nilainya 0,45. Artinya perusahaan ini telah menghasilkan profitnya sebesar 0,45 kali modal awal ya. Jadi kalau teman-teman punya modal 1 miliar gitu bisnisnya, itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 450 juta ya, di luar dividen yang dibagikan. Jadi kalau dividen sebelumnya ini dimasukkan kembali ke saldo laba, mungkin nilainya udah 1 ya. Kalau 1 udah balik modal gitu. Nah, memang untuk secara PBV gitu ya, Bram memang cukup murah ya, murah secara PBV di 0,59 dengan potensi profitnya 68% kalau dia mencapai ke PBV 1 ya, ke book value-nya di 7.900. Ini harga sekarang 4.700. Ya, cuma seingat saya Bram ini memang nggak liquid ya, cari barangnya susah gitu. Oke, nggak apa-apa ya, kita langsung cek ke bagian laba rugi. Ya, laba rugi kita langsung pilih pendapatan yang ini nilainya.
kita harus lihat pendapatan. Kenapa? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang baik, pendapatannya cenderung naik ya, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu diminati oleh customer-nya, diminati oleh pasar. Dan ini untuk kita lihat ya, kinerja pendapatannya dia turun sekali. Ya, turunnya ini sebesar 47% ya, hampir setengahnya. Gitunya. Nah, kalau turun, kalau saya simpel ya, gitu langsung aja mungkin produknya si Indokorsa ya kurang diminati pasar, lagi tidak diminati pasar, gitu aja. Gitu ya, banyak memang cari aja alasannya apa gitu ya yang cocok untuk teman-teman gitu. Memang kalau saya biasanya seperti itu. Nanti si pendapatan akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Ya, nanti keluar laba bruto yang ini nilainya. Nah, kalau laba bruto ini harus dilihat kenapa? Karena si laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya, dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barangnya di atas harga modalnya lewat gross profit margin. Ya, ini lihat nih ya. Ini kan memang gross profitnya turun sekali ya. Jadi gross profitnya ini cuman 3%. Ya, artinya apa? Gitu ya. Teman-teman kalau menjual barang 100.000 itu cuman ambil untungnya cuman 3.000. Ya, 97.000-nya itu adalah harga barang atau jasanya, harga modal barang atau jasanya. Ya, jadi marginnya tipis gitu ya. Jadi kalau marginnya tipis biasanya mainnya di volume kayak Akra. Gitu ya. Margin tipis itu nggak selalu buruk ya, cuman mungkin permainannya itu dia di volume tadi gitu ya. Nah, kalau buat saya ya memang harus mencari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin gitu ya. Kenapa? Karena semakin besar laba bruto, semakin besar laba bersih. Ya, karena dari laba bruto nanti akan dikurangi beban operasional, non operasional, beban pajak. Ya, nanti keluar laba tadi ya, laba bersihnya, inti dari laporan laba rugi. Ya, dan di sini untuk dia si Bram ini dia rugi. Ya, sebelumnya untung. Gitu. Tapi saya salah isi ya, bukan yang ini, tapi yang ini. Ya, ini yang benernya. Sebentar, ya dipindahin dulu. Ya. Oke ya. Oke. Cuman ini unik juga ya, kenapa? Karena gini. Ini kan dia labanya di sini 102. Tapi di sini yang di atribusi dia beda sendiri. Gitu ya, ternyata lebih besar. Gitu. Nah, kita carinya itu yang ini nilainya ya. Karena kalau yang laba ini dia konsolidasi gabungan antara yang KNP dengan yang pemilik entitas induk ya. Jadi kita selalu pakai yang ini. Gitu. Nah, ini kita lihat aja, jadi dia sebelumnya profit, sekarang rugi. Gitu ya. Jadi kalau rugi ya mungkin kalau satu kali sih mungkin masih ditoleransi ya, cuman kita lihat aja di kuartal-kuartal berikutnya. Oke, selanjutnya kita cek untuk penerimaan kas ya, nilainya yang ini gitu. Nah, kenapa kita harus lihat penerimaan kas? Ya, karena penerimaan kas ini dia menghitung jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Dia berbeda dengan pendapatan ya. Kalau pendapatan dia sifatnya akrual, jadi cuma dicatat di atas kertas aja. Nggak. Nah, kalau penerimaan kas dia tadi menghitung uang yang benar-benar masuk ke perusahaan dari customernya. Ini kita lihat ini rasionya bagus ya, penerimaan kas terhadap pendapatan ini 123% ya. Artinya kalau teman-teman jual barangnya 100 juta, customer tuh bayar 123 juta. Nah, kok ada selisih 23 juta lebih besar. Nah, selisihnya itu bisa jadi piutang yang sebelumnya belum tertagih. Gitu ya. Makanya kita harus cari penerimaan kas yang setinggi mungkin ya, mendekati 100%. Karena tadi uang kas itu punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank, ya. Nah, sekarang dia bilang si Bram pendapatannya 94 juta USD, penerimaan kas 115 juta USD ya. Digunakan untuk bayar operasional dulu ya, bayar direksi, karyawan, supplier, dan seterusnya. Nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Ya, ini nilainya negatif positif. Ya, artinya bagus. Ya, artinya perusahaan ini menghasilkan uang tunai dari bisnis yang jadi uangnya itu yang udah dicapai-capai dikumpulin nggak habis hanya untuk bayar operasional aja. Ya, ini baik gitu ya. Ini wajib positif nilainya. Nah, lalu untuk aktivitas investasi atau ekspansi usahanya ini nilainya negatif. Ya, artinya perusahaan ya dia berekspansi semakin lama semakin besar, atau dia melakukan pemeliharaan terhadap aset produktifnya. Ya, lihat tuh pembelian aset tetap. Ya, ini belanja modalnya gitu ya, dan juga tuh ada pinjaman ke pihak berelasi gitu ya, ada dapat ini ya, jadi nilainya yang negatif ya, hitung aja sumnya gitu. Nah, ini kita lihat ya, CFO-nya gitu ya cuma 7,5 juta, tapi untuk CFI-nya dia minus 15 ya. Secara sekilas aja ini udah bisa dilihat bahwa Bram gitu ya tidak memiliki uang kas untuk bagi dividen sekilas ya, karena kurang solid gitu. Jadi pemegang sahamnya ya wajar nggak dapat apa-apa gitu ya. Apalagi ini ya, kita lihat yang periode sebelum ini 2024. Coba 2024 ya bagi ini nggak? Ini sih memang dia tulisannya bagi ya, cuman memang kalau kayak gini kelihatannya memang agak sulit. Kenapa?
gitu ya, karena dia CFO-nya sedikit kalau kita hitung setelah dikurangi dari aktivitas ekspansi usahanya ya. Oke ya, itu sekilas saja gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke pendanaan ya atau aktivitas pinjaman ke bank. Ini totalnya nilainya negatif ya. Saya lebih suka yang negatif seperti ini, artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya. Karena kalau nilainya positif ya tuh dia ambil pinjaman. Kalau pelunasan dia nilainya negatif. Gitu ya, bayar dividen nilainya negatif tuh. Ya, jadi nilainya cari yang negatif gitu ya. Dan memang untuk posisi sekarang polanya memang bagus ya, plus min dan ada penurunan kas tarakas ya. Sebelumnya juga sama, plus min dan ada penurunan kas tarakas. Cuman masalahnya gitu ya, kalau misalnya kita koreksikan ya, misalnya sebelumnya nih ya, pembayaran dividen kan ini 5, berarti kan dia harus keluar tambahan uang dividen itu dari dompetnya ya, sekitar 2 tadi selisihnya. Nah, kalau misalnya yang sekarang gitu ya, ini nggak ada pembayaran dividen gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena dari secara pola arus kas juga ini nggak ada uang sisa yang bisa digunakan, yang ada yang tersisa untuk pemegang sahamnya ya. Jadi untuk periode sekarang mungkin si Bram dia lagi fokusnya kepada pelunasan pinjamannya tuh gitu. Jadi tahun depan ya udah kemungkinan besar sih nggak bagi dividen seperti ini, karena tadi kasnya nggak cukup ya. Lalu kita balik lagi ke atas ya, kita langsung pilih ke untuk lihat rasio likuiditasnya ya. Kita pindahin dulu aset lancar yang ini nilainya. Kayaknya kita pindahin dulu liabilitas jangka pendeknya yang ini nilainya, pindahin dulu. Oke. Ya, ini kita lihat ya, untuk rasio lancarnya memang ini kuat ya, dia di 3,1. Lalu rasio kas juga dia kuat juga sih, masih kuat ya di 0,55. Cuman saya biasa selalu cek juga untuk rasio kas terhadap short term debt-nya ya. Nah, short term debt ya kita hanya hitung aja utang dengan bunga ya. Yang utang dengan bunga apa aja nih? Pinjaman bank jangka pendek ini nggak ada ya, utang usaha nggak ada ya. Jadi sebenarnya jangka pendek ini nggak ada utang gitu ya, 0 utangnya gitu ya. Kalau yang sebelumnya ini ada yang ini ya, jadi kita tambahin dulu aja. Coba saya double check dulu, takut salah ya. Oke. Nah, lalu untuk ini ya, untuk lihat kalau misalnya kita lihat sih memang sekarang dia bebas hutang ya, jadi cukup baik saya rasanya, cukup baik gitu. Rendah resiko lah untuk jangka pendek. Nah, lalu untuk jangka panjangnya kita pindahin dulu ya untuk debt to equity rasionya. 0,5 ya. Ini kita lihat untuk debt to equity rasionya ini 0,21 ya. Jadi ini jangka panjang juga rendah resiko sebenarnya, nggak ada ya resiko untuk gagal bayar lah. Dan juga dia juga ini nggak ada utang bank lagi ya, jadi 0 gitu. Jadi memang mungkin sebelumnya ya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya dulu. Nah, cuman memang gitu ya, konsekuensinya kalau dia melunasi pinjaman fokusnya jadi nggak ada uang sisa gitu ya. Jadi mungkin mungkin baru bisa mungkin bagi dividennya mungkin di yang tahun depan gitu ya. Karena kalau seperti ini ya bisa dibilang sih udah rada sehat ya. Cuman kembali lagi masalah ini kan di profitabilitas ya, dia masih rugi gitu. Oke ya, jadi teman-teman harus tahu ya yang sekilas aja gini. Jadi untuk laporan laba rugi dan juga laporan arus kas ini harus seimbang ya. Kalau misalnya dia untung terus tapi nggak menghasilkan uang tunai, itu artinya perusahaan cuma untung di atas kertas aja. Dan tapi kalau misalnya orang yang fokusnya ke CFO terus ya tapi laba bersih rugi, ini juga nggak sepenuhnya benar, karena nanti laba bersih ini nanti akan menggerus si saldo laba total keuntungan gitu ya. Jadi ya kalau perusahaan rugi ya apa gitu ya, kan ujungnya nanti merugikan gitu ya. Jadi makanya untuk CFO dan laba bersih ini harus seimbang ya. Kalau jadi nilainya harus positif gitu. Jadi kalau bisa positif akan lebih ideal untuk bagi dividen ya. Karena kalau misalnya dia laba bersihnya dia lagi rugi, berarti dia kan untuk bagi dividen juga harus ada kas yang tersedia dulu di dompetnya ya. Jadi sedikit mudah-mudahan cukup paham. Oke, jadi untuk si Bram setelah kita pindahkan data-data keuangannya, buat saya si Bram masih sedikit kurang menarik ya. Kenapa? Karena ya meskipun dia 2 tahun ulang bagi dividen, tapi untuk yang terakhirnya ini dia nggak bagi dividen ya, untuk dividen final di 2024. Berarti ada kemungkinan tadi kalau secara sekilas sih penting posisi kasnya mungkin kurang kuat ya, nggak ada uang sisa untuk pemegang sahamnya, meskipun tadi secara kas dia banyak. Namun si Bram ini memang dia bagus juga ya, karena dia saldo labanya positif, artinya dia bisa harusnya bisa bagi dividen, dan rasio saldo laba terhadap modal awalnya juga dia di 0,45 ya, telah menghasilkan profit sebesar 0,45 kali modal awalnya.
Namun PBV ya udah cukup murah ya di 0,59 dengan potensi profit 68% kalau mencapai ke book value-nya di 7.900. Cuman mengingat ya Bram ini kurang liquid di pasaran ya. Jadi teman-teman ya tentukan aja strateginya kalau memang mau kumpulin si Bram ya. Nah, perusahaan untuk periode sekarang dia memang sedang kurang baik ya karena dia lagi rugi gitu sebelumnya untung. Namun pola arus kas sebenarnya masih bagus ya, CFO-nya masih positif, cuman secara sekilas perusahaan ya dia memang sedang fokusnya ke pelunasan pinjaman dan juga tadi ke ekspansi usahanya. Jadi makanya dia ada penurunan kas tarakas gitu ya yang masuk ke sini gitu. Namun secara likuiditas dan solvabilitas saya rasa ini masih aman ya karena yang poin terpentingnya itu dia bebas utang ya, udah nggak ada utang lagi gitu. Cuman tinggal berharap supaya si Bram ini nanti kinerjanya dia membaik ya, terutama di segi profitabilitasnya dan juga arus kasnya juga harus lebih solid lagi. Mungkin itu aja pendapat saya untuk Bram gitu ya. Nah, nggak tahu nih buat teman-teman Bram menarik atau enggak ya, boleh sharingkan di kolom komentar. Dan teman-teman harus tahu kalau analisis laporan keuangan ini hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi untuk Q4 sekarang berjalan, tahun kedepannya gimana, nah itu teman-teman harus analisis lebih lanjut ya, harus proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak. Dan sekali lagi saya cuma bahas kinerja aja ya berdasarkan laporan keuangannya 2025 Q3, enggak bahas harga sahamnya. Jadi untuk masalah harga saham saya kembalikan lagi ke market aja ya. Dan juga untuk masalah valuasi silahkan teman-teman yang lakukan valuasi lebih lanjutnya masih murah atau mahal. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sharingkan untuk Bram gitu ya. Dan kalau ada pertanyaan, ada request saham, tulis aja di kolom komentar supaya nanti saya respon ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak ya. Semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.